Tiongkok terkenal dengan sebutan negeri tirai bambu. Kenapa ya kok sampai dapat sebutan kayak gitu? Tajianihao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, besok lusa sudah close PO. Kalau suka segera di check out. Ini gambar 5 Jenderal Macan. Tahu dong dia ini siapa? Kalau nggak tahu, di deskripsi ada ya. Selain 5 Jenderal Macan, ada juga karakter-karakter tokoh Samko lainnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, orang terpintar nomor 1 itu pas zaman 3 negara, Huang Zhong, pemanah terbaik nomor 1 di dunia pas zaman 3 negara, Cao Cao, Cao Zhelong, Liu Bu. Selain karakter Samko, ada juga karakter-karakter non-Samko seperti Kera Sakti, satu tim lengkap nih, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, dan lain-lain. Available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Ini terjadi saat Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin itu perang tanpa senjata ya. Pada saat itu terjadi ketegangan politik antara blok barat dan blok timur. Tiongkok termasuk blok timur dong. Pada saat itu Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong. Mao Zedong memberlakukan kebijakan namanya adalah revolusi budaya. Itu adalah kebijakan yang dilakukan Tiongkok untuk menutup diri dari dunia luar termasuk dunia barat. Kebijakan ini dilakukan pemerintah Tiongkok untuk melindungi ideologi komunis dan untuk mencegah pengaruh budaya barat. Yang mana praktek revolusi budaya ini ya bisa dianggap kurang manusiawi. Banyak rakyat yang kehilangan nyawa, rakyat menderita. Kalau teman-teman pengen tahu detail revolusi budaya, Intan pernah bahas di videonya Mao Zedong. Ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena pada saat revolusi budaya itu kondisinya sangat mencekam. Rakyat itu was-was ya, bisa-bisa kehilangan nyawa ini gara-gara revolusi budaya. Sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Itu pun dicekal guys, sehingga ya udah akhirnya rakyat itu banyak yang mengungsi ke Hong Kong. Karena pada saat itu Hong Kong bukan miliknya Tiongkok. Hong Kong itu di bawah kepemimpinannya Inggris. Pemerintah Tiongkok juga menerapkan kebijakan sensor yang ketat terhadap informasi yang masuk dan keluar dari Tiongkok. Informasi yang tidak sesuai dengan ideologi komunis akan disensor oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini menyebabkan Tiongkok itu sangat sulit dipahami oleh dunia luar. Tertutupnya Tiongkok pada saat itu sampai negara-negara barat itu menjuluki Tiongkok negara tirai bambu. Istilah tirai dipakai untuk menggambarkan isolasi atau penutupan diri dari dunia luar yang diberlakukan di Tiongkok. Istilah tirai bambu ini muncul setelah istilah tirai besi ya, itu istilah julukannya negara Uni Soviet. Seperti yang kita tahu, Uni Soviet juga negara yang komunis, juga negara yang tertutup. Tapi julukan tirai besi ini lebih terkenal karena itu julukan yang melekat selama 40 tahun. Sedangkan julukan Tiongkok sebagai tirai bambu itu terus berubah dan tidak tetap. Karena nggak lama setelah Mao Zedong digantikan Deng Xiaoping, kan Tiongkok sudah menjadi negara yang nggak terlalu tertutup. Makanya tirai bambu itu nggak terkenal julukan tirai besi. Tapi masalahnya kenapa ya kok Tiongkok itu dijuluki negara tirai bambu? Kenapa pakai bambu? Kenapa bukan tirai kain atau apapun kek? Karena di Tiongkok bambu itu dipandang sebagai tanaman yang melambangkan simbol-simbol tradisional Tiongkok. Bambu telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Tiongkok sejak zaman kuno. Tanaman bambu dapat dengan mudah ditemukan di Tiongkok karena memang pertumbuhannya yang pesat. Lagi pula bambu di Tiongkok itu terkenal akan kualitasnya. Kualitasnya bagus banget, kuat, nggak mudah patah, tapi elastis. Selain itu, bambu juga merupakan makanan panda yang merupakan binatang khas negara Tiongkok. Di Tiongkok, bambu tumbuh menutupi sesuatu dan saling bergelombol.
Hal ini sesuai dengan makna politik Tiongkok yang pakai paham komunis, yang menutupi suatu hal dengan sangat rapat, termasuk skandal yang melibatkan orang-orang penting di Tiongkok. Orang-orang di Tiongkok sana itu sudah menanam bambu sejak 7.000 tahun yang lalu dan memakai bambu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang Tiongkok itu memiliki 400 spesies bambu dan menjadi penghasil bambu terbesar di dunia. Julukan negeri tirai bambu yang paling awal ditemukan dalam artikel The Lexington Herald yang terbit pada tanggal 16 April 1948 dan Forum Pembaca Lincoln Evening Journal yang diterbitkan pada 26 November 1948. Artikel tersebut membicarakan perbedaan paham komunisme yang ada di Tiongkok dan di Uni Soviet. Komunisme tirai bambu di Tiongkok itu berbeda dengan komunisme tirai besi di Uni Soviet. Makanya sejak itu Tiongkok terkenal dan dijuluki sebagai negara tirai bambu. Tapi istilah itu lama-lama memudar setelah Mao Zedong itu digantikan oleh Deng Xiaoping. Karena Deng Xiaoping ini membuka hubungan baik dengan dunia barat. Jadi Tiongkok itu enggak paham komunis yang tertutup rapat, itu enggak kebuka-buka dikit, gitulah istilahnya. Pahamnya juga berubah menjadi paham yang lebih ke arah sosialis. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tambahan info. Ada beberapa artikel yang bilang bahwa yang dapat julukan negara tirai bambu ini bukan cuma Tiongkok doang. Ada negara-negara di Asia Timur dan Asia Tengah yang dapat juga julukan sebagai negara tirai bambu seperti Vietnam dan Kamboja. Selain tirai bambu julukannya Tiongkok dan tirai besi julukannya Uni Soviet, ada juga tirai es loh, itu julukan negara yang berada di Selat Bering. Selain itu ada juga tirai kaktus. Tirai kaktus itu julukan untuk negara Kuba. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.